Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 12 ini kita membahas mengenai metode Dempster-Shaver yang merupakan salah satu metode dalam sistem pakar, di mana sistem pakar tersebut adalah merupakan sub dari kecerdasan buatan. Ya, kita lanjutin ya. Ini definisi, mungkin nanti bisa dibaca-baca. Kita lanjut langsung masuk ke Dempster-Shaver. Nah, Dempster-Shaver merupakan penalaran dengan model yang lengkap dengan sangat konsisten. Tapi pada kenyataan banyak permasalahan yang tidak dapat terselesaikan secara lengkap dan konsisten, sehingga untuk mendapatkan nilai konsisten yang bagus, maka salah satunya metode yang bisa kita terapkan adalah Dempster-Shaver agar nilai tetap berada pada tingkat konsisten atau stabil. Ya, kita lanjut ke mari ya. Nah, ini rumusnya. Nah, ini dia. Di dalam Dempster-Shaver ada nilai kepercayaan, belief, dan nilai not belief. Berarti kalau not belief kita buat simbolnya theta. Belief and not belief gitu ya. Percaya dan nilai kurang percaya atau tidak percaya. Kita ambil contoh di sini nilai beliefnya 0,9. Berapa nilai not beliefnya? Yaitu 1 dikurang 0,9. Hasilnya sama dengan 0,1. Begitu juga dengan yang hal-hal yang berikutnya. Untuk nilai belief M2 0,8. 1 dikurang 0,8, 0,2. Nilai not belief-nya adalah 0,2. Oke, kita masuk ke kasus. Kasus kita yaitu mengenai penyalahgunaan narkotika atau kita sebut penyalahgunaan nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, zat adiktif lain. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tabelnya, ini data yang diambil dari jurnal tentang penyalahgunaan narkoba, yaitu penyalahgunaan nafza. Nah, di sini ada beberapa gejala orang-orang yang menderita atau orang-orang yang menggunakan nafza. Biasanya mereka ada mengalami hal-hal seperti ini. Nah, untuk gejala 1, ada paranoid, kebingungan dan persepsi, nilainya adalah 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Nilai ini didapat dari nilai tingkat kepercayaan yang sudah dilakukan, bisa dibilang riset ya, karena saya juga mengutipnya dari jurnal. Oke, di sini juga ada saya mengutip dari jurnalnya dosen Mikadayan. Nah, dia mengenai penyakit bakteri Salmonella. Jadi, kenapa metode bisa untuk mendiagnosa penyakit dari akibat bakteri Salmonella? Ya, di sini dia juga ada datanya juga banyak, bisa dipakai juga data beliau. Ini ya. Oke. Ini ya datanya ya, panas, dingin dan seterusnya. Ini juga sama. Demam. Oke, kita kembali ke data punya saya tentang nafza. Nah, di sini saya coba singkat apa itu AHMIBKB gitu ya. AHMIKB. A. Amfetamin, H. Heroin, marijuana, inhalan, kokain, dan benzodiazepin. Marijuana ini ganja ya, lebih seperti itu. Jadi kalau orang paranoid, kebingungan, dan gangguan persepsi, biasanya dia menggunakan amfetamin dengan tingkat keyakinan 0,9, marijuana, ganja 0,9, inhalan 0,9, dan benzodiazepin 0,9. Kita lanjutin berikutnya ke kasusnya. Nah, ini dia. Jadi dianggap ada objek penelitian dengan pasien A, dia mengalami gejala 1. Dia mengalami paranoid, kebingungan, dan gangguan persepsi. Kita coba terjemahkan, berarti dia ada memakai amfetamin, marijuana, inhalan, dan benzodiazepin. Nilainya adalah 09, 09, 09, 09. Ini ya. 09, 09, 09, 09. Nah, coba ini kita kalikan. Nanti hasilnya sama dengan 0,6561. Kita bulatkan, dapatnya 0,7. Oke, kita ambil kalkulator dulu. 0,9 kali 0,9 kali 0,9 kali 0,9 sama dengan 0,6561. Kita bulatin ya, karena 5 di belakang koma, jadi bisa jadi 0,7. Nah, 1 kurang 0,7. 1 dikurang 0,7 hasilnya 0,3. Berarti nilai belief-nya adalah 0,7 dan nilai not belief-nya adalah 0,3 untuk yang gejala 1. Nah, setelah dilakukan observasi ternyata
si pasien A ini juga mengalami gejala 2, yaitu sakit kepala. Sakit kepala itu kita lihat dari tabel, dia menggunakan amfetamin, heroin, dan benzodiazepin dengan nilainya 0,9, 0,8, 0,9. Oke, kita terjemahkan. 0,9 kali 0,8 kali 0,9 hasilnya 0,48. Kita bulatkan bisa menjadi 0,6. Karena 4 di belakang koma, 6 jadi tetap 6. 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Oke, setelah itu kita lanjutkan, kita gabungkan dulu. Muncullah gejala baru namanya M3. Nah gitu ya. Nanti hasilnya kita terjemahkan. Dapat kita umpamakan, nanti kita mau cari nilai kepercayaan dia berapa. Nah ini dia 0,7 yang ini 0,7. Kita coba kalikan dengan 0,6. Nah itu dia. Hasilnya 0,42. Kita letak di sini. Sama juga berarti 07 kali 06 042, 07 kali 048 0,28, 03 kali 06 sama dengan 0,18, 0,3 kali 0,4 0,12. Nah begitu ya hasilnya untuk dapatkan nilainya yang ini. Kita lanjutin, dari hasil ini kita coba terjemahkan. Nah, kombinasinya untuk perolehan nilai tingkat kepercayaannya itu di angka. Nah, tapi ternyata dia mengalami gejala 3 lagi. Nanti ini kita selesaikan dulu. Ya, nanti kita lanjut ke sana. Jadi ini dapat tadi 0,42 ya. 0,42 ditambah 0,18 berarti gini. 0,42 ditambah 0,18 untuk yang M3A dan B. 42 ditambah 18, kemudian 1 dikurang 0,12. 0,12 dari mana? Dari sini. Jadi 42 tambah sini, 1 dikurang sini. Oke. Hasil yang atas dibagi yang bawah, dapatnya 0,68. Kita coba selesaikan. Ditambah 0,18. Tuh 0,6. 0,6, ingat ya. 1 kurang 0,12. 0,88 berarti 0,6 dibagi 0,88. Hasilnya adalah 0,68. 1818 saya bulatkan menjadi 0,8. Ya, ini juga sama, 0,28 dari mana? Kita ambil dari sini. 0,28. Dengan ini juga tetap sama, ya. Berarti 0,28 dikurangi 0,12. Ya ini belief yang terakhir. Belief yang terakhir kita coba lihat, cek dari sini punya Pak Mikanya. Yang ini 0,56 dengan 0,14 nih dia. 0,56 dengan 0,14, 1 dikurang 0,6. Kita lanjutin yang sini 0,4 dia sama 0,6 dia sama 0,6 dia. Lanjut 0,6 dengan 0,6 berarti 0,6 dengan 0,6 sendiri, sama seperti punya saya. Kita lanjutin, sudah ketemu hasilnya. Kalau cuma 2 gejalanya berarti dapat kita asumsikan nilainya adalah 0,68. Nah kita lanjutin. Setelah dilakukan observasi kembali, ternyata beliau, si pasien tadi, juga merasa halusinasi dan delusi. Ya, psikokis, halusinasi, dan delusi. Coba kita cek dulu. Psikokis, halusinasi, dan delusi. Berarti nilainya 0,8 amfetamin dan kokain 0,9. Nah, kita coba cek dulu. 0,8, 0,9 dikali hasilnya 0,72. Nilai not belief-nya 1 kurang 0,72 dapat 0,28. Sehingga nilainya seperti ini. Nah, ini kita coba ya, 0,28 kali 0,72 hasilnya 0,48. Ini sama sini dapat yang sini. 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 Begitu seterusnya sampai yang sini. Nah, kita coba terjemahkan kembali. 0,489 ditambah 0,1904. Berarti yang sini sama yang ini, gitu ya. Ini tetap sama,
1 dikurang 0,039. 1 dikurang 0,39. Pas ya. Sama yang ini yang paling bawah, nilai tetanya. Lanjut, 0,2304 ditambah 0,1108. Nah, 2304, 1108. Atas dengan bawah. Atas dengan bawah. Ini tetap sama. Kita lanjutin yang terakhir. Nah, ini sama yang ini. Berarti 0,896, 0,392. Ya. 0,896 kita coba terjemahkan dengan 0,392 ya. Kalau ini tetap yang sana, kalau ini tetap dibagi dengan bawahannya. Dapat hasilnya 0,708 dengan nilai gejala M5. Kita peroleh nilainya, kesimpulannya seperti berikut. Dari hasil perhitungan nilai densitas M5 kombinasi di atas dapat dilihat bahwa hasil penyalahgunaan nafzah dengan nilai probabilitas 0,708 atau kita persenkan menjadi 0,70,8%. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Kita coba cek jurnalnya. Nah, ini dia. 297,446. 297 dengan 446 sama 102,025 ini atas dengan bawah sama 0153 dibagi dengan 0,1 kurang 0,037. Nilainya 0,772 diambil dari nilai M5-nya theta. Nilai M5 belief-nya sehingga nilainya dapat kita presentasikan menjadi 77,2%. Sama dengan hasil PowerPoint kita tadi dari hasil data nafzah, cuman nilainya kita hanya ketemu di 70%.